Ada waktu ya bang ya? Nanya apa mas? Ini bang, ceritanya gini. Saya kan punya teman di Hongkong. Dia itu paparan. Terus dia menyerahkan diri. Dibilangnya sih lagi ngurus ke imigrasi, tapi sampai sekarang kok nggak ada kabar. Udah ada 1 minggu lebih lah. Terus? Ya itu aja yang mau tanya, kalau dia di penjara kemungkinan berapa bulan berapa hari bang. Pokoknya dia menyerahkan diri kok bisa di penjara, maksudnya dia udah ngurus berkas-berkasnya, udah ada semua. Terus? Ya itu aja, pengen tanya sama abang, siapa tahu kan paham lah soal-soal kayak gitu. Sudah, saya boleh ngomong? Iya bang. Jadi gini ya mas, di penjara atau tidak, itu yang menentukan adalah pengadilannya. Jadi nggak bisa kita bicara Pepper sudah menyerahkan diri terus nggak di penjara, itu tidak bisa. Sebaliknya, kita ngomong penjara ataupun tidak misalnya. Oh, yang lain-lain menyerahkan diri nggak di penjara, kok ini di penjara. Nah, setiap case per case itu berbeda-beda. Itu pastinya. Dan kita tidak bisa mengeneralisasi setiap case harus sama. Makanya saya menjelaskannya seperti itu. Terus juga ranah saya dalam menjelaskan ini belum tentu benar juga. Tapi beberapa pengalaman yang membuat saya membuat kesimpulan atau membuat pendapat atau membuat asumsi, opini, semuanya itu hanya saya dasarkan kepada beberapa orang yang memang waktu setelah mereka menyerahkan diri prosesnya itu lapor ke saya. Dia lapor terus nyampe di Indonesia pun saya meminta setelah selesai semuanya, Mbak, tolong saya juga diinformasikan biar saya menginformasikan ke orang-orang yang Pepper itu tidak pada ketakutan untuk pulang ke Indonesianya. Jadi bisa dipahami maksud saya. Jadi ketika mereka mau bersedia, karena nggak semuanya anak-anak Pepper ini bersedia komunikasi dengan saya. Pertanyaannya juga, saya siapa yang harus dilapori, kan begitu, bisa dipahami nggak maksud saya? Nah, jadinya analisa saya, kalau seandainya dia itu nanti di penjara, prosedur penjara itu selalu ada, disuruh mengirimkan informasi kepada anggota keluarganya melalui pos. Mau dialamatkan kemana, itu biasanya begitu, ya kan? Biasanya. Jadi dia itu ketika sudah masuk penjara kemudian divonis sekian tahun untuk proses masuki penjara. Di penjara itu pertama-tama prosedur pertama pasti disuruh memberikan informasi, ditanya. Lah, namanya anak-anak ini kadang ada yang mau ngasih info, kadang ada yang diem. Ya kan? Tapi selama dia belum bisa dihubungi, selama belum dia juga ngasih kabar, jadi dia ada di ruang, ibaratnya bisa di kantor polisi, bisa di penjara. Nanti sampean sabar aja nunggu prosesnya dia. Pasti ketika dia sudah bisa menelpon itu pasti akan ngabari. Jadi menurut saya, ya karena mungkin sampean bingung ya, jadi tiba-tiba ada komunikasi terus tahu-tahu sama sekali nggak bisa dihubungi. Itu sudah normal mas, proses anak-anak yang overstay, proses anak-anak yang Pepper. Tapi walaupun sudah megang Pepper, dia tetap harus melakukan persidangan, karena Pepper itu kan belum mengadili masa pelanggaran dia penyalahgunaan visa. Bisa dipahami nggak? Iya Pak. Jadi dia OS-nya itu belum dapat vonis gitu, sehingga dia ngajukan Pepper. Akhirnya Peppernya diizinkan, tapi penjaranya kan nanti belakangan. Proses penjara itu adalah proses vonis ketika dia melakukan kesalahan melanggar izin tinggal.
Jadi bukan semerta-merta kalau anak paper itu terus nggak dipenjara, nggak juga. Kan kita nggak ngerti juga berapa tahun dia overstay terhitungnya untuk paper. Nah itu yang menjadikan pembeda. Beda-beda setiap case. Kalau lama enggaknya itu tergantung itunya enggak Bang? Tergantung dia OS-nya di situ berapa tahun. Iya. Ya kan saya tidak komplit. Informasi dari sampean cuman dia paper menyerahkan diri terus tidak ada kabar. Informasi sampean kan itu. Ya detailnya gitu aja kan? Lah makanya itu nggak detail Mas. Itu cuman di permukaan. Kalau detailnya dia OS berapa tahun. Ya ketika dia OS dia melakukan kerjaan apa saja. Terus belum pernah ketangkap. Atau dia ketangkap dulu. Baru terus ngajukan paper. Itu informasi. Jadi ketika diinformasikan seperti itu kan kita punya pandangan jadinya. Tapi kalau informasinya dia menyerahkan diri terus sekarang udah nggak ada kabar, kita harus kayak gimana menganalisanya? Data yang digunakan untuk menganalisa itu juga minim, makanya saya bisa jadi salah omong, bisa jadi omongan saya juga bisa nggak benar karena minimnya data. Bisa dipahami maksud saya? Oke Mas. Jadi ini aja Pak, tunggu sabar aja, tunggu kabar dari dia aja, itu aja solusinya gitu aja. Lah, makanya saya kan sekali lagi tidak bisa berbicara panjang kali lebar kali tinggi kali volume, iya kan? Tetapi pastinya sekali lagi ketika dia sudah lapor kabar terakhir misalnya 1 minggu yang lalu, terus sekarang sudah nggak ada kabar lagi, berarti semuanya devicesnya, alat komunikasinya dan dirinya sendiri itu pasti masuk ke dalam sebuah ruangan, di mana di ruangan itu dia tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun. Kan intinya gambaran kita kan seperti itu gitu loh Mas. Jadi nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir, justru keluarga ditenangkan. Tapi kalau sampean ngerasa keluarga kok maksa mau tahu no, langsung aja nelponnya ke KJRI. Langsung saja follow up-nya ke sosial medianya KJRI, kirim inbox, tanya berkali-kali, jangan cuma 1 kali. Karena mereka tidak terlalu respon dengan customer care-nya, customer hotline-nya. Itu lambat menghubunginya. Kalau posisinya di Hongkong bisa datang ke KJRI sendiri atas nama ini sekarang lagi berproses apa. Karena setiap teman-teman yang berproses hukum itu pasti ada catatannya di KJRI. Terlepas itu paper, terlepas itu OS, datanya selalu ada. Cuman KJRI juga nggak bisa sembarangan memberikan info kepada siapa. Kecuali kalau sampean itu suaminya, ada buku nikahnya, ada kakaknya tertera, dan KJRI melihat data itu. Oh ya benar suaminya. Maka informasinya akan diceritakan secara detail dan akurat. Tapi kalau kita cuman ngomongnya teman, ya kan, kemudian nggak disodorin data, nggak disodorin hubungannya bagaimana, KJRI pasti tidak akan memberikan informasi sembarangan. Oke lah, ini kan sekedar nanya aja kan Pak. Saya pun ya nggak terlalu, ibaratnya nggak terlalu, ya intinya itulah aja. Ya bagi sampean kan begitu, bagi sampean kan hanya nanya saja. Tapi bagi saya konten kreator Mas, saya menjawab harus sesuai dengan kapasitas pengetahuan saya. Dan ada salah dan ada benar, nggak apa-apa. Sampean juga nggak salah, sampean bertanya itu nggak salah. Tapi sebagai konten kreator yang dipercaya, ibaratnya saya kepingin dipercaya sama orang, saya kepingin juga orang itu ketika menanyakan informasi itu mendapatkan jawaban yang setidaknya bukan membuat jadi enak, tapi jadi tahu alurnya. Oh ternyata begitu. Bisa dipahami maksud saya? Iya Pak. Soalnya saya mau tanya banyak pun, saya kenal belum lama, terus saya pun nggak berpengalaman di kayak gitu, jadi ya setahu saya gitu ya saya tanya gitu aja udah. Iya makanya kan saya tadi nggak salah juga ngomong. Intinya sampean itu nanya ke saya nggak salah. Saya juga menjelaskan ke sampean karena minimnya data, maka jawaban saya yang general secara umum. Jadi begitu. Iya Pak. Nggak ada masalah. Karena saya tidak menganggap siapapun yang bertanya tentang masalah ini itu entah hantu blau, entah setan, entah apapun, saya nggak peduli yang nanya. Yang jelas dia sudah bertanya dan masuk ke konten saya wajib menjelaskan dan memberikan keterangan
yang saya bisa kelola di dalam cara berpikir saya. Kan seperti itu Mas. Oke Mas. Nah, Makasih, Mas, ya. siap. Mas, ya. Oke. Oke. Yo, sehat selalu. Yo, Waalaikumsalam. Temennya Pepper lapor ketangkap. Ya mungkin ini pacarnya, mungkin ini kopengnya atau apanya, ya nggak tahu lah. Dia cuman ya saya sekedar nanya, identitasnya tidak terungkap, ya kalau bisa nggak usah ada tahu identitasnya. Kalau saya sih kan, siapapun kalian, hantu, blau, setan, belang, sundel bolong, demit, mau nanya ya tak jawab kan, intinya kayak gitu. Mau penipu, mau perampok, mau sindikat, mau apapun, nelpon saya pun boleh, sah-sah saja, nggak ada masalah ya. Saya akan menjelaskan ya hanya sesuai dengan kapasitas saya, sepengetahuan saya yang saya tahu. Saya tidak akan bisa menjawab yang lebih. Kalau saya nggak ngerti ya saya pasti nggak akan jawab. Tapi setidaknya jawaban dari saya itu sebuah penggambaran. Walaupun sebenarnya nggak 100% benar atau nggak 100% juga salah. Tapi ya dari kalimat saya dan saya ngomong sama teman-teman itu kalian bisa berpikir. Yang paling penting itu begitu, proses membuat kalian mau berpikir. Itu penting. Tetap semangat, keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.